wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Vivi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Manajemen Pemasaran semester 5. Baik, di video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat yang disusun oleh Helisia Margahana dan Eko Trianto. Yang pertama ada pendahuluan. Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Menurut David, suatu negara dapat menjadi makmur jika sedikitnya memiliki 2% entrepreneurship dari jumlah penduduknya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gode Ngurah Puspayoga mengatakan, rasio entrepreneurship di Indonesia terbaru sudah meningkat menjadi 7%, lebih dari total penduduk Indonesia pada tahun 2014. Rasio entrepreneurship di tanah air baru 1,55%, kemudian meningkat menjadi 1,65%, dan di tahun 2016 hingga akhir 2017 telah mencapai lebih dari 3,1%. Berarti angka tersebut sudah di atas standar internasional yang mematok 2%. Namun, di sisi lain, angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Seperti Malaysia di angka 5%, Singapura berada di angka 7%, dan Thailand pun di angka 4,5%. Untuk itu, Indonesia masih perlu mempersiapkan penggerak pembangun ekonomi di Indonesia. Ciputra seorang entrepreneurship Indonesia mengatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki usaha sendiri dapat dikatakan seorang entrepreneurship. Seorang entrepreneurship sudah pasti seorang pengusaha tentunya, sedangkan seorang pengusaha belum tentu dapat dikatakan. Nah, di sini ada ciri-ciri seorang entrepreneurship, diantaranya ia merasakan peluang dan mengejar peluang yang ia rasa cocok untuk dirinya, serta percaya bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai. Jiwa entrepreneurship sangatlah penting untuk kita miliki. Terus, yang selanjutnya ada beberapa alasan yang penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia. Yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Yang kedua, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang keenam, meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Pertumbuhan entrepreneurship di berbagai sektor terus tumbuh dengan sangat pesat. Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 mencatat adanya kenaikan 4 juta entrepreneurship dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat diantaranya startup digital. Data Asosiasi Fintech Indonesia mencatat sudah ada sekitar 140 startup yang bergerak khusus di fintech saja. Pada tahun 2016, pertumbuhan entrepreneur mampu mendorong tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, tradisi entrepreneurship hendaknya dibangun dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada pembahasan. Jadi, setiap bahasan mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan memberi beragam definisi. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kegiatan entrepreneur. Namun, secara garis besar, entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik skala maupun skala besar. Selain itu, entrepreneurship mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Menurut Prianto tahun 2005. Yang selama ini sering kita dengar dan kita artikan bahwa kewirausahaan sama dengan atau selalu identik dengan
pemahaman usaha manufaktur dan dagang. Saat ini, makna kewirausahaan telah berkembang dan tidak hanya pemaknaan seseorang sebagai pengusaha, namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru, dan pasar baru. Selanjutnya, kewirausahaan juga merupakan suatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat, dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas seperti sosial, politik, pendidikan, dan usaha dan bisnis. Selanjutnya ada pendidikan berbasis entrepreneur. Entrepreneurship tidak dapat diajarkan dengan pemaksaan atau proses pengarbitan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad DKK tahun 2013 menjelaskan melalui pendidikan, seorang entrepreneur dapat diajarkan dan diciptakan. Pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang berbasis eksperiental atau pengalaman yang lebih mengedepankan praktek di lapangan, yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. Selanjutnya ada peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Pengembangan entrepreneurship tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antar masyarakat, kaum intelektual, dan perintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya itu akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, pada akhirnya menambah pendapatan di negara. Selanjutnya ada entrepreneur dan peranannya dalam perekonomian. Bentuk kegiatan ekonomi bisnis yang baru dapat dilahirkan oleh wirausaha antara lain. Yang pertama, memunculkan kegiatan bisnis baru, yaitu ekspor dan impor produk dan jasa. Selanjutnya, sebagai penghasil bahan baku, penghasil produk dan jasa. Terus, yang ketiga, terciptanya pengusaha perantara dalam berbagai skala. Munculnya banyak pengusaha mikro yang berperan sebagai agensi dari perusahaan berskala menengah atau besar. Selanjutnya, menciptakan dinamisme dan pemasaran baru dengan menggunakan berbagai media. Yang terakhir, munculnya berbagai jenis dan skala usaha di atas tersebut membawa manfaat yang besar bagi masyarakat untuk mencari lapangan kerja. Yang kedua, memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. Poin yang pertama, membangun lingkungan kerja dan organisasi serta budaya korporat yang kondusif untuk pertumbuhan, kreativitas, sumber daya manusia, dan persaingan antar staf. Poin yang kedua, untuk menang dalam persaingan bisnis, para pelaku bisnis harus memiliki daya saing yang tinggi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Salah satu perilaku seseorang wirausaha adalah kemampuannya untuk membaca kondisi pasar. Hasil bacaan tersebut kemudian dihitung dengan cepat dan pada akhirnya akan dapat disimpulkan besarnya keuntungan yang akan dapat diperoleh sebagai hasil dari usaha dalam pemenuhan kebutuhan pasar, dan juga akan diketahui dengan jelas berapa besar skala potensi tersebut. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.